Bapak Ibu peserta pelatihan pemanfaatan Microsoft Office 365, kita akan melanjutkan materi kita. Kali ini kita akan menggunakan aplikasi Form. Untuk mengawali seperti biasa, kita membuka browser terlebih dahulu. Kemudian ketikkan portal.office.com. Halamannya sudah terbuka. Sekali lagi pastikan ini adalah akun yang kita gunakan, akun yang benar, yaitu akun Guru Inovatif. Selanjutnya pada bagian kiri kita akan melihat banyak sekali ikon yang bisa kita gunakan. Kali ini kita akan mengakses aplikasi Form. Ya, seperti ini ikonnya, kita klik. Di sini ada new quiz, dan ini bisa kita ganti apakah menginginkan form ataukah quiz, tergantung mana yang kita inginkan. Untuk tugas kita nanti kita harus membuat dua macam, satu form, satu quiz. Baik, kita akan mulai dengan form terlebih dahulu. Kita pilih new form. Bapak Ibu, untuk form ini yang membedakan dengan quiz, kalau form itu tidak ada poin untuk setiap pertanyaan yang kita tuliskan di sini. Sehingga jika ini yang kita pilih adalah form, bisa kita manfaatkan misalnya untuk survei, kemudian untuk pengisian biodata, atau mungkin formulir PPDB, dan seterusnya. Kita akan mempraktekkan form kali ini. Kita akan membuat sebuah survei. Misalnya, kita berikan judul survei liburan akhir semester. Ya, seperti ini. Kemudian deskripsi, isilah survei berikut ini dengan benar. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan, klik Add New. Kita akan membuat pertanyaan. Yang pertama, nama lengkap. Ini ada pilihannya, pilihan ganda, tag, rating, date, dan di sini juga masih ada yang lain jenisnya. Kita akan membuat nama lengkap, maka kita pilih teks. Kita tulis nama lengkap. Kemudian ini kita wajibkan mengisi, klik require. Ya. Pertanyaan kedua, kita akan membuat sebuah pilihan. Kita pilih coba untuk yang jenis multiple choice. Misalnya pertanyaannya, kamu ingin liburan ke kota mana? Kita berikan alternatif jawabannya, misalnya Jakarta, Bandung, kemudian Surabaya, kita tambah satu lagi, Bali. Oke, ini juga require. Nanti siswa diminta untuk memilih lokasi liburan yang diinginkan, misalnya demikian. Kemudian pertanyaan ketiga, add new lagi. Kita pilih teks saja. Mengapa
kamu ingin ke sana? Ya, kemudian lanjut. Kemudian misalnya berapa hari destinasi wisata dulu saja. Destinasi wisata apa yang kamu inginkan? Misalnya pantai, kemudian gunung, kemudian taman bermain, atau kuliner. Ini untuk yang pertanyaan keempat. Kita bisa mengubah, misalnya kita ingin membuat peserta didik bisa memilih lebih dari satu jawaban dari yang semula multiple choice semacam ini, bisa kemudian kita ubah menjadi drop down. Ya, sehingga memungkinkan nanti peserta didik bisa memilih pilihannya lebih dari satu. Kali ini kita buat 5 pertanyaan ya. Baru 3, kita tambahkan lagi. Berapa hari liburan yang kamu inginkan? Oke, tambah satu lagi. Kamu ingin naik apa ke lokasi, misalnya. Kamu ingin naik apa ke lokasi liburan? Ya, cukup. Jadi kita cukupkan ini saja untuk pertanyaannya, misalnya 5 survei kita. Ini tampilan semacam ini, Bapak Ibu bisa nanti menambahkan hiasan di sini ya. Misalnya kita pilih tema. Misalnya kita menggunakan tema ini. Tinggal klik kemudian sudah jadi. Ya, seperti ini. Kemudian nanti responsesnya ada di sini. Nanti jika sudah ada yang mengisi, maka bisa kita lihat berapa orang yang merespon, rata-rata berapa pengisian waktunya. Ini link maksudnya form ini masih aktif untuk menerima respon. Kemudian nanti kita juga bisa melihat hasil responnya dalam bentuk Excel. Karena ini baru kita buat, belum ada yang mengisi, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian kita juga bisa melakukan pengaturan dengan cara klik titik 3 kemudian setting. Ya, di setting ini kita bisa melihat apakah semua orang bisa memberikan respon atau hanya only people in my organization can respond. Maksudnya only people in my organization ini hanya untuk kalau kita membuatnya pada akun Guru Inovatif, ekstensinya di belakangnya adalah @guruinovatif.com, maka yang bisa mengisi hanya yang memiliki ekstensi yang sama, yang Guru Inovatif juga. Tetapi kalau menggunakan yang belakangnya berbeda, itu nanti tidak bisa mengisi. Keuntungannya apa? Kalau menggunakan domain yang sama tadi, maka bisa otomatis terekam namanya jika ini kita aktifkan. Bisa juga kita buat hanya 1 kali respon untuk setiap orang. Bisa diaktifkan seperti ini. Tetapi jika responden yang akan menerima survei kita itu dari domain yang berbeda-beda, maka sebaiknya pilih saja anyone. Kemudian jika ini
linknya masih aktif untuk menerima respon, kita checklist pada accept responses, menerima respon. Jika tidak, maka jika link ini sudah akan ditutup, tidak menerima respon lagi, maka ini dihilangkan checklistnya dan kita bisa menambahkan kata-kata di sini. Misalnya kita membuat pendaftaran peserta, kemudian kuota sudah terpenuhi, bisa ditulis di sini. Mohon maaf, karena kuota pelatihan sudah penuh, maka link kami tutup, misalnya demikian. Sehingga apabila ada calon peserta yang mengklik link kita, dia tidak bisa membuka form ini untuk mengisi, hanya mendapati sebuah pesan itu tadi. Tapi jika kita masih menerima respon, maka diaktifkan. Kemudian bisa diatur kapan form ini menerima respon, kapan mulai dan akhirnya, start date dan end date-nya. Jika kita aktifkan, maka kita bisa memilih tanggal. Misalnya, kita mulai mau menerima respon mulai tanggal, misalnya tanggal 16. Ini juga waktunya bisa diatur mulai pukul 7 misalnya. Sampai kapan? End date-nya tanggal 16 ya tadi, misalnya sampai 21. Kemudian pukulnya diganti, kita pakai yang malam misalnya pukul 11.45 PM. Apakah ini diacak untuk setiap responden pertanyaannya nomor 1, 2, 3, 4, 5? Jika ini diaktifkan, maka akan teracak untuk semua pertanyaan atau untuk pertanyaan tertentu. Tapi jika tidak perlu diacak, tidak usah di checklist. Kemudian customize thank you message, ini juga defaultnya sudah ada tulisan seperti ini. Ketika responden selesai mengisi survei ini, kemudian klik submit, maka akan muncul your response was submitted. Tetapi jika kita menginginkan kata-kata yang lain, bisa kita ganti. Terima kasih telah mengisi survei ini. Ya, misalnya begini. Nah, start date dan end date tadi, jika kita tidak perlu mencantumkan juga tidak apa-apa, jadi tidak usah di checklist. Sehingga kita hanya menggunakan pengaturan ini saja. Ketika kita masih menerima respon, berarti ini di checklist, accept responses. Ketika link ini akan ditutup, maka kita hilangkan checklistnya. Cukup seperti itu. Berikutnya, izinkan penerima menerima hasil responsesnya setelah submit. Jika diizinkan, bisa diklik checklist. Kemudian dapatkan notifikasi. Kita mendapatkan notifikasi untuk setiap respon. Perlu apa tidak kita mendapatkan notifikasi pada email. Jika tidak, ya sudah dibiarkan saja. Baik, seperti ini. Nanti tugasnya ini dipilih anyone ya Bapak Ibu. Jadi bisa diakses oleh siapapun yang mendapatkan link. Jika dirasa sudah cukup, maka selanjutnya kita bisa klik send. Ya, anyone can respond. Kemudian link ini kita copy. Biasanya link ini akan terlalu panjang ya. Nah, ini panjang sekali. Kalau misalnya kita tulis, coba. Nah, sepanjang ini. Tetapi link ini bisa otomatis dipendekkan dengan kita klik shorten URL. Ini akan lebih pendek, coba kita lihat. Kita copy kembali. Nah, jauh lebih pendek linknya. Atau kita juga bisa membuat link ini dengan mengcustomize sendiri kata-katanya.
dengan memanfaatkan jasa pemendek link pihak ketiga. Ini materinya juga sudah saya share di kelas Teams kita. Ada beberapa aplikasi pihak ketiga yang bisa memendekkan link, misalnya s.id, kemudian bit.ly, kemudian tinyurl, atau juga gg.gg. Tinggal pilih. Kita akan mempraktekkan, misalnya kita akan menggunakan bit.ly. Ini salah satu pemendek link juga. Ya, tampilannya seperti ini karena saya sudah pernah sign in, sudah langsung muncul nama saya. Apabila Bapak Ibu baru pertama kali mengakses bit.ly, maka di sini nanti biasanya ada pilihan untuk sign in atau login. Bapak Ibu bisa pilih login, kemudian login with Google account, begitu saja, masukkan email, pilih email Bapak Ibu, dan nanti akan mendapatkan free account seperti ini. Ini karena saya sudah pernah menggunakan, jadi sudah otomatis muncul account saya. Tinggal klik create, kemudian di sini dipaste, disalin yang link kita tadi. Nah, ini sudah dipendekkan otomatis sebenarnya, sudah jauh lebih pendek, tetapi jika kita menginginkan untuk mengganti juga bisa. Misalnya kita ganti survei liburan. Nah, link has been edited artinya sudah berhasil kita ganti. Nah, ini bisa di copy. Kemudian link ini bisa kita masukkan dalam penugasan. Jadi linknya sekarang menjadi ini. Link ini langsung bisa dimasukkan di penugasan. Gitu. Kemudian satu lagi penugasannya tadi adalah screenshot survei. Kalau kita preview, maka tampilannya seperti ini ya, yang akan dilihat oleh responden kita. Ini kalau tampilan komputer, ini tampilan mobile, handphone. Baik. Nah, ini di screenshot. Bisa dengan cara menekan tombol print screen, PRTSC. Baik, kita selesai untuk yang materi survei. Kita tutup saja. Baik, selanjutnya kita akan membuat kuis baru, membuat soal online yang bisa kita berikan sebagai kuis yang langsung otomatis nanti setelah mengerjakan siswa bisa mendapatkan nilai, bisa mengetahui nilai mereka. Ya, ada baiknya sebelum memulai maka Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu soal yang akan dibuat berdasarkan mata pelajaran masing-masing. Tampilannya mirip, hampir sama dengan yang survei tadi. Nah, nanti kita akan melihat bedanya. Untitled quiz ini kita ganti dengan kuis IPA kelas 9 listrik dinamis. Misalnya seperti ini. Kemudian kita akan klik tambahkan pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, ini saya sudah menyiapkan pertanyaan. Jadi jika sudah memiliki pertanyaan, ini hanya untuk mempercepat saja penulisannya. Bapak Ibu bisa langsung menuliskan sebenarnya ya.
Tetapi ini untuk mempercepat saja. Untuk yang pertama, soal ini nanti soal pilihan ganda, maka saya akan menyalin pertanyaannya di sini. Kemudian option 1, option ini tidak perlu dituliskan ABC-nya ya. Jadi nanti kalau ada ABC-nya dihapus saja. Baik, ini sudah jadi pertanyaan pertama. Kalau misalnya perlu ditambahkan deskripsi, bisa ditambahkan. Misalnya, kerjakan soal di bawah ini dengan cara memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Kemudian, nah bedanya di sini kalau ini kuis, maka kita bisa memberikan nilai di sini. Kemudian kita diminta menentukan kunci jawaban. Dan ini kita bisa mewajibkan siswa untuk memilih. Misalnya karena kita akan membuat 5 soal, kita buat poinnya adalah 20 untuk setiap soal. Kemudian kunci jawaban tinggal klik pada jawaban yang benar. Karena ini jawabannya C, maka kita pilih C sebagai jawaban yang benar. Ya, sudah selesai soal yang pertama. Kemudian kita lanjutkan add new. Jadi sebenarnya pertanyaan di sini sama seperti survei tadi, tidak harus berupa pilihan ganda, ada jenis pertanyaan yang lain juga. Untuk memudahkan saja, untuk yang kuis online ini, kita buat 5 pertanyaan saja. Untuk mengcopy ini tinggal klik secara bersamaan Ctrl C, kemudian untuk mempaste di sini Ctrl V. Gitu ya langkah cepatnya. Baik, kita nomor 2, kunci jawabannya adalah A, kemudian poin 20.
Lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi sama seperti survei, ada pilihan ganda, teks, rating, date, dan pilihan yang lain. Untuk menambahkan pilihan lagi, kita klik Add Option ya. Baik, sudah cukup. Kemudian kunci jawabannya kita tentukan, jangan lupa. Masuk ke pertanyaan keempat. Nah, selesai di pertanyaan keempat. Kita tambah satu lagi. Nah, pertanyaan kelima ini kita akan mencoba jika pertanyaan ada gambarnya. Jadi seperti IPA itu biasanya juga sering sekali soal yang kita perlu menampilkan gambar. Maka bagaimana caranya agar form ini bisa memuat gambar? Pertama, di bagian pertanyaan tetap kita tuliskan yang berupa teks terlebih dahulu. Nah, kita bisa memanfaatkan ini icon insert media. Berarti kita memerlukan ada file gambar terlebih dahulu untuk kemudian kita upload, kita masukkan pada soal ini. Bagaimana caranya? Misalnya gambar yang akan kita masukkan adalah gambar ini. Caranya langkah mudahnya adalah dengan menggunakan aplikasi bawaan dari laptop kita. Semua laptop ada, yaitu menggunakan snipping tool. Di bagian pencarian pojok kiri bawah silakan diketikkan saja huruf SN, gitu biasanya sudah muncul. Ya, ini snipping tool. Semua laptop ada, tidak perlu menginstal aplikasi yang lain.
Nah, kita klik new, kemudian kita tinggal mengarahkan kursor ini pada gambar yang akan kita crop, yang akan kita potong, seberapa yang kita butuhkan. Ya, misalnya segini saja sudah cukup. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan gambar. Tinggal kita akan menyimpannya. Klik file, kemudian save as. Ini untuk gampangnya saja, misalnya saya gunakan filenya kuis 1. Saya simpan di bagian download saja. Nanti silakan Bapak Ibu mau menyimpan di mana, yang penting diingat-ingat. Baik, kita kembali ke soal online. Kita akan memasukkan gambar. Ini kita bisa pilih image. Image ini sebenarnya banyak pilihannya ya. Bisa image search dengan menggunakan Bing. Ini salah satu search engine juga. Bisa mengambil dari OneDrive. Jika OneDrive kita sudah ada gambarnya, boleh nanti ngambilnya dari OneDrive. Nah, yang akan kita praktekkan di sini adalah dengan upload. Kita klik upload, kemudian gambar kita tadi adalah ini, kuis 1 di bagian download tadi ya. Nah, ini proses gambarnya diupload ke dalam soal kita. Baik, seperti ini gambarnya sudah masuk. Kemudian kita akan melengkapi dengan optionnya. Jadi kunci jawabannya D. Oke, poin 20. Jika kita lihat, nah di sini sudah ada muncul 100 poin. 5 soal 100 poin. Ada yang terlewat tadi, ketika ini kita akan menggunakan sebagai kuis untuk siswa, maka kita juga perlu menambahkan identitas siswa, sehingga kita tahu siapa yang mengerjakan, mendapatkan nilai berapa. Nah, kita bisa add new di sini, kemudian pilih simbol panah ke bawah, kita buat section. Section pertama ini adalah identitas siswa. Kemudian boleh ditambahkan deskripsi, boleh tidak. Yang pertama, nama lengkap, pengaturannya require. Tidak perlu dikasih poin karena ini identitas ya, tidak perlu juga diberikan kunci jawaban. Kemudian kita tambah lagi misalnya kelas. Nanti biar siswa memilih, misalnya 9A, 9B, 9C, 9D. Ya, seperti ini. Kemudian tambah satu lagi, nomor absen. Oke, cukup. Nah, pada season kedua ini soal. Baik, sehingga kita nanti sudah bisa membuat 2 section
Section pertama berisi identitas siswa, nama lengkap, kelas, nomor absen. Section kedua berisi soal, ada 5 soal di sini. Previewnya kita lihat terlebih dahulu. Nah, jadi siswa nanti akan mendapatkan preview seperti ini, identitas siswa, nama lengkap, kelas, nomor absen, kemudian ada tombol next. Ketika siswa menekan tombol next, nanti yang muncul adalah, belum bisa karena belum diisi ya, tadi kan kita buat require, wajib diisi. Ya, nanti bisa dipraktekkan saja. Ini tampilan pada HP siswa, ini tampilan pada komputer. Seperti pada survei tadi, kita bisa memilih tema. Bisa dipilih, silahkan. Misalnya kita pilih ini. Kemudian pada setting, kita lihat, kita cek. Show result automatically. Apakah hasil itu otomatis langsung muncul? Kita aktifkan. Sehingga responder akan langsung melihat hasilnya dan jawaban yang betul segera setelah mensubmit. Tetapi bila kita tidak menginginkan mereka melihat jawaban yang betul, maka ini tidak usah diaktifkan. Kemudian seperti yang survei tadi ya, siapa yang bisa mengisi form ini? Apakah semua orang atau hanya tertentu? Ya, di sini kita pilih anyone can respond. Accept responses seperti tadi sudah, start date and date tidak perlu ya. Shuffle ini apabila menginginkan pertanyaan diacak. Show progress bar, jadi tahapannya itu pada baris begitu ada progresnya, seberapa yang masih tersisa pertanyaan nanti muncul di progress bar. Kemudian customize thank you message, misalnya kita buat terima kasih sudah mengerjakan kuis hari ini. Kemudian berikutnya, apakah responden bisa menerima hasilnya, hasil responsesnya setelah disubmit? Ini tidak perlu kita aktifkan ya, boleh jika memang dirasa perlu. Dan apakah kita perlu mendapatkan notifikasi email untuk setiap respon yang masuk? Aturannya seperti ini. Kemudian jika sudah seperti tadi, klik send untuk mendapatkan link. Kemudian klik copy, atau bisa juga shorten URL langsung kirim. Bisa shorten, kalau sudah di shorten copy. Dan seperti pada survei juga yang diminta untuk tugas form membuat kuis online ini, yang pertama adalah screenshot tampilan dan yang kedua adalah linknya. Ya, jadi seperti itu cara membuat survei dan membuat kuis online pada Microsoft Form. Baik, akan segera kita lanjutkan dengan forum tanya jawab. Nanti akan saya aktifkan mikrofon Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan.